Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Moneter yang diampu oleh Bapak Titof Maifani, SEME. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok kami yang terdiri dari 9 anggota, yaitu Udera Yulia Anindita dengan NIM akhir 249, Vina Septiana Nurcahyani dengan NIM akhir 270, Miftah Diah Nabila Putri dengan NIM akhir 259, Dimas Mahmudi Umar dengan NIM akhir 240, Siti Nur Amelia dengan NIM akhir 190, Nafilatul Hasanah dengan NIM akhir 248, Juwita Dwi Ayuning Tias dengan NIM akhir 293, Ahmad Munik Masyuri dengan NIM akhir 263, dan Khairul Anwari dengan NIM akhir 305. Pasar uang atau money market adalah tempat di mana suatu pihak meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu dan untuk jangka waktu di bawah 1 tahun. Menurut PBI nomor 18/11/PBI/PBI/2016, pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pelaku utama dalam pasar uang. Yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. 2. Perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. 3. Lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dan yang keempat, individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Pasar uang hanya menjual surat berharga dengan jangka waktu kurang dari setahun, seperti surat berharga komersial, wesel tagih, dan sertifikat bank negara. Tempat jual beli untuk pasar uang bersifat abstrak dan tidak memerlukan tempat khusus tertentu. Proses jual belinya menggunakan media elektronik seperti telepon, faksimiil, atau telegram. Proses transaksi dapat dilakukan dimanapun antara kreditur dan investor. Transaksi dilakukan tanpa ada jaminan tertentu. Kepercayaan antar pihak menjadi penentu keberlangsungan pasar uang. Pasar uang di Indonesia relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangannya, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal. Tujuan pasar uang. Secara umum, tujuan pasar uang adalah untuk menyelenggarakan kegiatan perekonomian. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah 3 tujuan pasar uang. 1. Memfasilitasi perdagangan. Pasar uang memegang peranan penting untuk membiayai perdagangan di tingkat domestik dan internasional, baik dari segi pertukaran hingga perdagangan mata uang asing. 2. Memfasilitasi pertumbuhan industri. Pasar uang berkontribusi dalam pertumbuhan industri dengan cara mewadahi pinjaman jangka pendek guna mendapatkan modal usaha. Beberapa caranya adalah melalui surat berharga dan berbagai cara lainnya. 3. Memfasilitasi investasi. Adanya pasar yang memberi kesempatan pada bank komersial untuk menggunakan cadangan dan dana yang dimiliki untuk berinvestasi pada berbagai produk keuangan jangka pendek. Contoh, pertukaran valuta asing. Kelebihannya adalah instrumen jenis ini relatif liquid dan mudah dikonversikan menjadi uang cash. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian dan tujuan pasar uang, berikut adalah pemaparan tentang fungsi dan manfaat pasar uang. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi pasar uang menurut Bank Indonesia adalah yang pertama, fungsi likuiditas. Menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam jangka pendek.
Yang kedua yaitu fungsi accumulation of wealth atau investasi, dan diversification of wealth atau diversifikasi portofolio. Yang ketiga yaitu sarana implementasi kebijakan moneter dan fiskal. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari pasar uang. Yang pertama, sebagai sarana alternatif untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Beberapa cara agar suatu perusahaan atau seseorang dapat memperoleh dana, yaitu melalui kredit perorangan atau kredit jangka panjang perbankan. Dengan pasar uang dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek, yaitu sekitar 1 tahun. Yang kedua yaitu membantu pengusaha untuk memperoleh dana pengembangan usaha. Dalam berusaha, tentunya membutuhkan dana yang cukup besar untuk membeli peralatan dan memperluas tempat usaha dan sebagainya. Untuk melakukan itu semua, para pengusaha membutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu alternatif yang digunakan para pengusaha yaitu pasar uang, dengan cara menerbitkan surat berharga dan menawarkannya dalam pasar uang. Adapun surat-surat berharga yang diterbitkan berupa penerbitan notes, commercial paper, dan sekuritas keuangan jangka pendek yang sejenis. Dengan begitu, para pengusaha mendapatkan dana yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya uang yang menganggur atau idle money. Uang menganggur adalah uang yang hanya disimpan begitu saja dan tidak dipergunakan dalam hal apapun. Uang tersebut tidak menghasilkan pendapatan serta keuntungan. Sedangkan jika uang tersebut dimanfaatkan untuk investasi, ada kemungkinan uang tersebut akan bertambah dan menghasilkan keuntungan. Inilah yang disebut dengan kegiatan produktif keuangan, sehingga pasar uang memberi manfaat sebagai sarana untuk menyalurkan dana produktif. Yang keempat yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dana yang terdapat dalam pasar uang melalui perantara perbankan maupun perusahaan asuransi secara otomatis mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kelima yaitu membantu pemerintah memantau kebutuhan kredit masyarakat. Pasar uang menyediakan tempat untuk memperoleh dana atau pembiayaan. Tentu saja orang yang terlibat dalam pasar uang memiliki informasi tentang dana atau kredit yang telah diserap oleh masyarakat. Dari sini, pemerintah bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk memantau angka kebutuhan kredit masyarakat yang dihubungkan dengan perekonomian nasional. Yang keenam, pengembangan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar uang. Lembaga perbankan dan perusahaan asuransi maupun lembaga keuangan lain yang terlibat dalam pasar uang akan memperoleh pendapatan dari aktivitas pendanaan yang mereka jalankan. Jika kebutuhan pendanaan masyarakat semakin banyak, maka lambat laun lembaga-lembaga tersebut akan turut berkembang dalam hal permodalan, pendapatan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik pasar uang. Nah, yang pertama ada lokasi abstrak. Nah, pasar uang tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Oleh karena itu, pasar uang sering disebut sebagai tempat abstrak. Ini disebabkan oleh transaksi dalam pasar uang yang dilaksanakan secara over the counter market, di mana aktivitas jual beli dilakukan di balik meja kerja atau ruangan masing-masing para pelaku. Nah, yang kedua di sini tidak terorganisir. Kenapa? Karena ketiadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur pengelolaan pasar uang menjadi kurang terorganisir. Meskipun begitu, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi dan dipayungi oleh hukum turunan bank sentral di setiap negara. Di Indonesia sendiri, otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral nasional. Setiap transaksi pasar uang perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara terkait penggunaan instrumen surat utang negara. Para pelaku pasar juga diwajibkan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang dibuktikan melalui sertifikasi treasury. Nah, untuk yang ketiga di sini ada instrumen jangka pendek.
Nah, pasar uang memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. Nah, yang keempat, tujuan jangka pendek. Nah, jadi pencari modal lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicairkan atau digunakan dengan segera karena ditujukan ya untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Dan yang terakhir, yang kelima, di sini ada low risk dan return. Setiap investasi memiliki karakteristik alamiah yang sejajar, yakni tingkat risiko akan berimbang dengan nilai manfaat atau return yang diterima. Pasar uang memiliki resiko harga rendah dan juga biaya yang rendah karena tempo pembiayaan yang singkat. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin memaparkan tentang jenis pasar uang. Yang pertama, reksadana pasar uang merupakan jenis reksadana yang berfokus pada berbagai produk pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Keuntungan berinvestasi di reksadana pasar uang adalah Anda bisa memulai dengan modal yang kecil dan resiko lebih rendah dibandingkan reksadana jenis lain. Umumnya, reksadana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari para masyarakat pemodal. Ada hal yang terkait oleh pengertian reksadana di atas. Pertama, adanya sebuah dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut dapat diinvestasikan di portofolio efek. Dan ketiga, dana tersebut dapat dikelola oleh seorang manajer investasi. Oleh karena itu, dana yang ada di dalam reksadana adalah dana bersama dari para pemodal, sedangkan seorang manajer investasi adalah pihak yang bisa dipercaya dalam mengelola dana tersebut. Yang kedua, akun pasar uang atau MMA yang bisa disebut money market account adalah jenis tabungan di mana jangka waktu penempatan dana bervariasi dari 1 hari hingga 1 tahun, seperti rekening tabungan biasa, rekening tabungan pasar uang di bank, diasuransikan oleh Federal Deposit, sedangkan rekening Credit Union diasuransikan oleh National Credit Union Administration. Anda tidak dapat menarik uang atau melakukan pembayaran lebih dari 6 kali sebulan dari rekening pasar uang dengan cek, kartu debit, wesel, atau transfer elektronik. Penarikan atau pembayaran melalui ATM secara langsung melalui pos, kurir, atau cek telepon, di mana pembayaran dilakukan dengan menggunakan rekening giro dan nomor perutan bank Anda. Tidak dihitung terhadap batas 6 transaksi. Bank atau serikat kredit Anda mungkin juga memiliki setoran minimum yang diperlukan untuk membuka rekening pasar uang. Yang ketiga adalah sekuritas komersial. Surat berharga komersial yang sering juga disebut commercial paper digunakan untuk membeli dan menjual pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman ini ditujukan untuk perusahaan yang membutuhkan bantuan dana jangka pendek. Yang keempat, euro-dolar. Euro-dolar adalah deposito yang disimpan dalam dolar dan disimpan di bank selain Bank Amerika Serikat. Dengan berlokasi di luar Amerika Serikat, euro-dolar lolos regulasi oleh Dewan Federal Reserve, termasuk persyaratan cadangan. Penerimaan bankir atau BA merupakan salah satu pinjaman jangka pendek yang digunakan dalam perdagangan luar negeri. Pada dasarnya, banker acceptance adalah macam jaminan importir untuk membayar sejumlah produk yang diperdagangkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jiwita Dwi Tias dengan NIM akhir 293. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar uang.
Instrumen yang diperdagangkan pada pasar uang yaitu surat berharga jangka pendek yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu berikut instrumen pasar uang. Yang pertama ada Treasury Bills, merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang sudah ditetapkan. Perusahaan atau lembaga yang akan menjadi investor utama dalam T-bills ini antara lain bank sentral, bank-bank umum, mutual funds, BUMN, dan lain-lain. Yang kedua ada commercial paper, merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek dan diterbitkan atas dasar dukungan aset perseroan. Penjual CP ini pada umumnya dengan sistem diskonto, namun beberapa di antaranya menggunakan bunga. Oke, selanjutnya yaitu Negotiable Certificate of Deposit atau sertifikat deposito, merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Berbeda dengan deposito berjangka, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat ada bank acceptancy, merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted atau disetujui apabila bank menyetujui wesel tersebut, dan juga dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. Biasanya juga digunakan dalam proses letter of credit dalam perdagangan luar negeri. Yang kelima ada Bill of Exchange, yaitu merupakan suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau pembawa. Yang keenam ada repurchase agreement atau repo, merupakan transaksi jual-beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Surat berharga yang sering digunakan untuk transaksi ini adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto, misalnya SBI, SPBU, CD, dan T-bills. Selanjutnya yaitu ada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI ini adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan. Dan apabila memerlukan dana, maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia. Oke, yang terakhir yaitu yang ke-8, surat berharga pasar uang atau SBPU. Adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, BI. SBPU ini berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen dari operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan meningkatkan tingkat diskonto SBPU. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari adanya pasar uang. Yang pertama adalah kelebihan pasar uang. Kelebihan pasar uang berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya pasar uang. Kelebihan pasar uang ialah yang pertama, mencegah terjadinya uang menganggur atau idle money, yaitu uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Yang kedua, ikut membantu pengusaha memajukan usahanya.
Ini juga berarti ikut mendorong kemajuan ekonomi nasional. Yang ketiga, dengan adanya pasar uang, Bank Indonesia sebagai bank sentral bisa ikut mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang keempat, pasar uang merupakan sarana untuk mencari pinjaman atau modal dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Dan yang kelima, pasar uang merupakan sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Yang kedua adalah kelemahan atau resiko dari adanya pasar uang. Kelemahan pasar uang berkaitan erat dengan resiko yang dialami pelaku pasar uang. Kelemahan maupun resiko dari pasar uang adalah yang pertama, resiko likuiditas. Merupakan resiko bila surat-surat berharga yang ingin dijual tidak cepat laku. Padahal perusahaan dan lembaga membutuhkan uang tunai secepatnya. Yang kedua, resiko pasar atau market risk. Resiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang ketiga, resiko reinvestment, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang keempat, resiko gagal bayar, yaitu resiko yang terjadi akibat tidak mampunya peminjam atau debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang kelima, resiko inflasi, yaitu resiko yang bila terjadi inflasi mengakibatkan turunnya nilai uang. Ini berarti akan menurunkan daya beli dari keuntungan yang diterima jual beli di pasar uang. Yang keenam, resiko valuta, yaitu resiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Dan yang terakhir, resiko politik, yaitu resiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Selain itu, pasar uang juga memiliki keuntungan dan kerugian bagi para investor. Keuntungan dari pasar uang bagi para investor ialah yang pertama, rekening pasar uang biasanya memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada rekening giro dan lebih tinggi dari atau setidaknya sebanding dengan rekening tabungan. Yang kedua, dengan menawarkan skema penanaman modal jangka pendek, pasar uang juga menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi. Dengan kata lain, kalian bisa dengan mudah mencairkan keuntungan bahkan modal yang sudah kalian tanamkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Singkatnya, reksadana ini tuh bisa diperjualbelikan kapanpun. Yang ketiga, investasi pasar uang cenderung berisiko sangat rendah. FDIC atau Federal Deposit Insurance Corporation mengasurasikan rekening pasar uang bank hingga $250. Penting untuk dicatat bahwa asuransi FDIC ini tidak berlaku untuk reksadana pasar uang. Yang keempat, berbeda dengan pasar modal, kalian bisa mulai berinvestasi di pasar uang tanpa harus keluar rumah. Investasi pasar uang ini biasanya dikelola oleh pihak bank, sehingga kalian hanya perlu menghubungi pihak bank untuk bertransaksi. Bahkan kini kalian juga bisa berinvestasi di pasar uang secara digital dengan akses internet. Yang kelima, pergerakan nilai yang stabil. Dengan menawarkan pergerakan nilai aset yang cenderung stabil, investasi di pasar uang mungkin merupakan sarana investasi yang cocok bagi kalian sebagai pemula. Diketahui bahwa pasar uang menawarkan pergerakan sekaligus peningkatan nilai aset yang stabil hingga 5% setiap tahunnya. Yang kedua adalah kerugian dari pasar uang bagi para investor. Yang pertama, jika saldo kalian jatuh di bawah persyaratan minimum kapan saja, kalian mungkin membayar biaya bulanan, atau yang kemungkinan besar lebih tinggi dari jumlah berapapun yang mungkin kalian hasilkan dengan bunga. Yang kedua, salah satu kerugian terbesar dari investasi pasar uang adalah tingkat pengembalian. Yang ketiga, tidak hanya tingkat pengembalian, dari banyak investasi, pasar uang tidak cukup untuk mengimbangi pasar saham, tetapi mungkin juga ada bertahun-tahun ketika itu tidak cukup untuk mengikuti inflasi. Jadi, alih-alih menghasilkan uang seperti yang kalian pikirkan, uang kalian akan kehilangan nilainya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pasar uang. Sebelumnya nama saya Vina Septian Cahyani dengan NIM akhir 270.
Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu kebijakan pengembangan dan instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama ada kebijakan pengembangan pasar uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Berikutnya ada kebijakan pasar uang konvensional. Instrumen konvensional yang diterbitkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada penggunaan sertifikat Bank Indonesia sebagai peranti operasi pasar terbuka sekaligus pasar uang. Yang kedua, ada penggunaan surat berharga pasar uang yang bertujuan untuk memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana yang tidak terpakai. Yang ketiga, ada pengembangan pusat informasi pasar uang yang merupakan suatu sistem automasi yang tidak hanya terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga informasi lainnya yang berkaitan dengan pasar keuangan. Yang keempat, ada penetapan Jakarta Overnight Rate atau JIBOR. JIBOR ini merupakan hasil rata-rata tertimbang suku bunga dari 18 bank yang dipilih berdasarkan keaktifan mereka di pasar uang. Yang terakhir, ada penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas. Berikutnya ada kebijakan pasar uang syariah. Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang dimaksud adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter. Pembahasan yang kedua yaitu instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen pasar uang yang ada di Indonesia menurut Dahlan Siamat tahun 2001 antara lain sebagai berikut. Pertama, ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan SBI untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Antaranya ada surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Berikutnya ada sertifikat deposito atau sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Yang terakhir ada pasar valuta asing atau disebut bursa valuta asing, yaitu tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Kemudian yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga pasar uang ini merupakan surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito merupakan alat keuangan berdurasi singkat yang dikeluarkan oleh bank dan memberikan bunga tetap setelah jatuh tempo. Oke. Sekian dan terima kasih. Penyebaran wabah COVID yang begitu cepat di Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi Indonesia. Lonjakan jumlah penderita dengan fatality rate yang tinggi dalam 2 bulan terakhir. Data akumulasi sejak 2 Maret sampai 4 Mei 2020 sebanyak 11,192 kasus positif dan 8.452 meninggal.
sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Kepanikan akibat COVID juga melanda pasar keuangan Indonesia dengan indikasi bahwa selama periode penyebaran corona Januari 13 April 2020 terjadi capital outflow yang jumlahnya mencapai 159,3 triliun. Sebagian besar merupakan surat berharga negara atau SBN sebesar 143,5 triliun atau 91%. Dan saham sebesar 11,8 triliun atau 7,4%, SBI sebesar 3,3 triliun atau 2,1%, dan obligasi koperasi Rp 0,6 triliun atau 0,4%. Capital outflow dari investor asing selalu menimbulkan volatilitas yang tinggi baik pada pergerakan kurs maupun pergerakan indeks saham saat krisis. Pandemi COVID-19 tak sekedar mempengaruhi sisi kesehatan warga dunia. Wabah ini ikut mengerus perekonomian global dan merembet hingga ke Indonesia. Selain berimbas kepada nilai tukar, COVID juga berdampak kepada penurunan indeks harga saham gabungan atau HSG yang akhirnya terjun bebas. Semua berada di luar prediksi dan bukan hal yang mudah untuk dikendalikan. Sebelum konfirmasi COVID pertama di Indonesia, IHSG berada pada level 6,244 atau 24 Januari melemah ke 5,942 dan 20 Februari terkoreksi lagi level 5,361 sampai 2 Maret. Saat WHO mengumumkan pandemi, IHSG jatuh 4,2% menjadi 4,937 ketika sesi Kamis dibuka, yang merupakan level yang tidak sama terjadi selama hampir 4 tahun terakhir. Pada 13 Maret, perdagangan saham dihentikan untuk pertama kalinya sejak 2008 karena pandemi COVID-19. Nilai tukar rupiah masih berfluktuasi, cenderung melemah. Sementara pasar bursa pun meradang seiring laju indeks harga saham gabungan atau kita bisa sebut IHSG yang terkoreksi cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan akan melambat drastis, terkikis oleh penjalaran dampak virus ke berbagai sektor di perekonomian. Untuk itu, cukup menarik untuk dilakukan analisis secara mendalam dampak pandemi COVID-19 terhadap pergerakan nilai tukar rupiah atau dolar dan IHSG. Pandemi memang akan memperlambat roda perekonomian Indonesia, namun tanpa upaya sigap dari pemangku kebijakan untuk selamatkan nyawa penduduk Indonesia, maka optimisme perekonomian tidak akan pernah datang. Optimisme dan sentimen positif ekonomi baru akan terjadi jika pandemi COVID-19 dapat diatasi. Setidaknya menunjukkan tanda-tanda terkendali dan akhirnya dapat diselesaikan. Masalahnya adalah sejauh mana pandemi COVID-19 ini akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia yang dalam hal ini terrepresentasikan pada nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Kapan pandemi ini akan berakhir? Bagaimana antisipasi kebijakan dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 terhadap fluktuasi nilai tukar dan IHSG? Dampak COVID-19 terhadap perubahan nilai tukar rupiah dengan US dollar. Dampak COVID-19 terhadap fluktuasi kurs cukup signifikan. Semakin tinggi kasus COVID-19, berdampak kepada semakin tingginya rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 US dollar. Hal ini berarti semakin tinggi kasus COVID-19, maka nilai rupiah semakin terdepresiasi terhadap US dollar. Hal ini mendorong keyakinan bahwa upaya-upaya memitigasi penyebaran kasus COVID-19 menjadi sangat penting agar dampaknya kepada ekonomi tidak semakin memburuk. Dampak COVID-19 terhadap perubahan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Dampak COVID-19 terhadap fluktuasi IHSG cukup signifikan. Semakin tinggi kasus COVID-19,
maka indeks harga saham gabungan akan semakin terkoreksi. Hal ini mendorong keyakinan bahwa upaya-upaya memitigasi penyebaran kasus COVID-19 menjadi sangat penting, agar pasar saham di Indonesia tidak semakin memburuk. Memburuknya kondisi pasar saham ini tentu saja akan berdampak kepada sektor real. Dampak COVID-19 dan IHSG terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dengan US dollar. Semakin tinggi kasus COVID-19 akan berdampak pada semakin terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Yang berarti, semakin tinggi rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan 1 US dollar. Terdepresiasinya rupiah dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang berorientasi ekspor hingga nilai IHSG di BEI akan semakin meningkat. Dampak COVID-19 dan nilai tukar rupiah dengan US dollar terhadap pergerakan IHSG. Semakin tinggi kasus COVID-19 akan berdampak pada semakin melemahnya IHSG. Peningkatan IHSG akan mendorong orang untuk menjual asetnya dalam bentuk US dollar dan beralih untuk menginvestasikan di pasar saham domestik karena prospek imbal balik yang lebih besar dari kenaikan harga saham. Saat nilai tukar bergerak sangat fluktuatif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya isu atau sentimen pasar. Biasanya nilai tukar suatu mata uang akan bergerak sangat cepat melampaui kondisi fundamentalnya. Biasanya hal ini berlangsung tidak terlalu lama, bergantung kepada kondisi pasar falas domestik dan meredanya faktor spekulasi. Dengan berjalannya waktu, secara normal nilai tukar yang berfluktuasi melebihi kondisi fundamentalnya akan kembali kepada kondisi keseimbangan fundamentalnya setelah mekanisme penyesuaian terjadi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak secara nyata terhadap fluktuasi atau nilai tukar dan fluktuasi IHSG. Maka terdapat nilai 3 rekomendasi utama, yaitu perlunya kebijakan pengendalian secara cepat penyebaran pandemi COVID-19, perlunya kebijakan untuk meredam kepanikan yang terjadi di masyarakat, dan perlunya kebijakan untuk meredam kepanikan yang terjadi di dunia usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau kolom chat. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi